Assalamualaikum, nama saya Sari. Saya advokat wanita asal Aceh. Walaupun saya seorang penyandang disabilitas, tidak menyurutkan saya untuk mencapai impian saya sebagai seorang advokat, membela kaum yang lemah untuk masyarakat. Assalamualaikum, makasih. Oke, selamat malam Mbak Sari. Malam. Boleh diceritakan nih, Mbak Sari kan sebagai advokat dan pengacara yang mohon maaf bisa dibilang difabel seperti itu, yang punya kebutuhan berbeda lah ya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi ini menginspirasi kita juga nih, menginspirasi semua orang Indonesia bahwa ternyata ada gitu kan dan mampu gitu advokat membela kaum lemah, membela rakyat kecil, uh, bisa dilakukan oleh seorang Basari. Boleh diceritakan nggak perjalanan karirnya seperti apa? Awal mulanya kan saya tertarik untuk dunia hukum ini melihat ketidakadilan di dalam masyarakat kecil, ekonomi lemah, karena tidak semuanya masyarakat itu bisa menyewa pengacara ataupun lembaga hukum, kan seperti itu. Tetapi yang pada intinya saya sebagai seorang difabel hanya ingin membuktikan bahwasannya kekurangan itu bukan suatu halangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat ataupun orang-orang yang normal yang bukan seperti kami itu mampu berkarir dan berkarya. Sebenarnya sih kalau misalnya dibully atau dikucilkan itu memang dari sejak kecil. Cuman saya berharap memotivasi diri saya sendiri. Loh, bagaimana seorang istilahnya yang punya kebutuhan khusus bisa berkiprah di dunia hukum juga dan bisa membantu masyarakat. Ada terkadang saya duduk di warung kopi, ya istilahnya kita kan mau jajan atau makan di warung gitu kan. Tiba-tiba belum lagi kita duduk di kursi sudah terjadi pengusiran, dikasih uang beberapa ribu atau 500. Udah kadang-kadang disuruh nih uang 1.000 atau 500 tuh dikasih. Kadang-kadang ada yang uang logam dicampakkan pas kena dahi. Ada tuh. Respon saya ya cuman saya istilahnya keluar dari warung kopi atau toko seperti itu kan. Cuman senyum. Cuman pada akhirnya ya kuasa Allah juga. Kadang-kadang ada mantan klien atau yang temen yang kenal dengan saya, yang kamu usir itu bukan seorang pengemis, tetapi seorang pengacara. Nah, di situ mereka balik berjalan mendekati saya untuk meminta maaf. Cuman kan ya bagaimana sih perasaan saya? Padahal niatnya kita kan mau belanja terkadang gitu kan, ataupun ngopi nunggu klien gitu. Tetapi ya itu dia tadi dari kecil istilahnya baik teman-teman SD saya ataupun sampai kuliah ya seperti itu. Terus kan advokat kan pasti dapat klien. Nah, itu Mbak Sari sendiri gimana sih bisa dapat klien? Apa dapat dari teman ke teman? Terus gimana mungkin cara meyakinkan kliennya bahwa Mbak Sari ini mampu atau bisa gitu membela dengan keadaan seperti ini? Awalnya saya terlahir dari paralegal, jadi kinerja saya di lapangan itu yang membuat mereka mungkin tertarik dengan pengabdian saya ataupun kinerja saya di lapangan untuk
membantu masyarakat di bidang hukum. Karena istilahnya apapun ceritanya, ya saya dengan keterbatasan juga selalu mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat. Apabila terjadi misalnya ya pelanggaran hukum, saya bawa nanti ke Polres atau Polsek setempat dan saya terus mendampingi sampai selesai. Eh, Semuanya sudah, alhamdulillah. Tetapi mohon maaf, lebih banyak sulitnya daripada gampangnya. Ya, kalau namanya perkara sengketa, sengketa lahan, berurusan dengan aparat kepolisian, pihak jaksa. Ada satu yang pengalaman saya yang paling menarik itu di tahun 2015 saya mengeksekusi sebuah rumah di dekat terletaknya di Menasarun dekat rumah saya. Itu saya kerahkan bulldozer untuk memotong 2 bagian rumah. Satu bagian untuk sang istri, satu bagian lagi untuk sang suami. Cuman pada saat itu saya tidak ada kepikiran, yang intinya saya selesaikan perkara saya dengan baik, dengan maksimal. Dan alhamdulillah dari situ saya mendapatkan klien dari istilahnya kinerja saya tidak ada istilahnya saya mencari klien, tidak, klien yang mendatangi saya melihat kinerja saya di lapangan. Ini yang terakhir saya menangani kasus FIF yang ada di Kota Losmawi dan juga kasus pencemaran lingkungan. Kalau misalnya untuk proses masalah dengan pihak FIF sudah berjalan sampai putusan tingkat banding, dan ini saya mengupayakan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau untuk dunia advokat, saya baru sekitar tahun 2019 sampai sekarang. Tetapi kalau untuk dunia hukum sudah 28 tahun. Kalau bisa dibilang nih ya, dari pengalaman 28 tahun menjadi paralegal kemudian menjadi advokat, apa yang bisa Mbak Sari simpulkan dari hukum di Indonesia ini? Kalau misalnya hukum di Indonesia ini terkadang membela sebelah pihak, itu menurut saya. Karena apa? Banyak ketimpangan masyarakat di bidang hukum, padahal dia tidak bersalah, tetapi pada akhirnya mereka yang punya kemampuan yang ya di bawah rata-rata, istilahnya orang nggak mampu, ya masuk penjara ataupun dampaknya ke hukum bisa digugat secara pidana. Padahal hanya kesalahan kecil kalau bisa dimediasikan di RJ, alangkah baiknya. Cuman ini terkadang ya mohon maaf, kadang-kadang institusi juga ya demikian juga istilahnya tumpul ke bawah dia. Lemah dari sisi finansial ya. Bener. Nah, kalau Mbak Sari sendiri melihat nasib bangsa yang ada di tangan para anak muda nih ya, harapan Mbak Sari sendiri gimana nih dalam khususnya peradvokatan ke depannya di Indonesia, seperti apa Bu? Yang pertama harus jujur. Harus jujur, bijaksana, dan adil. Kalau kita mau menjadi seorang pengacara, kita harus mengupayakan ke lapangan. Lihat di lapangannya itu bagaimana. Jangan tinggal terima bersih dari klien. Kadang ada juga sebagian klien itu berbohong kepada kita, yang mengakibatkan pengacara itu bisa gagal ataupun bisa menang. Seperti itu. Oh, ini menarik nih Mbak. Kan biasanya yang dilakukan oleh beberapa advokat kan biasanya mereka hanya sampai di batas mendengarkan kronologi klien, terus setelah itu langsung tanda tangan kuasa gitu kan, terus langsung bekerja gitu. Nah tapi ini yang berbeda yang dilakukan Mbak Sari ini, Mbak Sari melakukan survei terlebih dahulu,
penelitian secara langsung gitu ya. Terus emang fakta-fakta apa aja sih yang ada waktu Mbak melakukan penelitian itu? Ketika saya ada pengaduan di klien, saya minta alamatnya. Nah, kemudian tanpa tahu klien saya terjun ke lapangan. Apakah benar pembicaraan dia ke saya ataukah tidak? Oh, apabila klien itu saya anggap benar adanya, apapun ceritanya, saya akan membela sampai selesai. Itu setelah atau sebelum melakukan tanda tangan kuasa? Sebelum, jika saya mendapati dia benar jujur, number one untuk prioritas utama. Oke Mbak nih, kita minta tanggapannya nih terkait berita yang lagi beredar. Ini kan lagi viral ya, kasus perceraian Paula dan Baim. Perceraiannya sekarang lagi di tingkat banding, kemudian ada di amar putusannya itu bahwa hakimnya menyatakan bahwa Paula nih berselingkuh, istri durhaka gitu. Nah kalau dari pendapat seorang advokat Mbak Sari ini seperti apa Mbak melihat kasus ini? Kalau dikatakan Paula selingkuh, ada ndak alat buktinya? Dalam artian di dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam, kalau jika seorang istri dikatakan durhaka, dikatakan nusyud, kalau bahasa agama Islam, nusyud berarti dia durhaka terhadap suami. Apakah mohon maaf Baim bisa membuktikan hal tersebut dengan 4 orang saksi dan didukung bukti-bukti yang lain? Nah, kalau terkait rekaman-rekaman yang tersebar gitu ya antara Baim dan Paula di sosial media, itu seperti apa Mbak menanggapinya Mbak? Soalnya kan sana ada curhat-curhat, ada yang bilang Paula bohong, curhat di kamar dan lain-lain, itu seperti apa nih Mbak? Bila Baim mendapati hal-hal yang demikian, apakah dia juga bisa membuktikan secara media elektronik, dalam artian cyber, bagian ITE, itu apakah hasil chat Paula antara Mr. N bisa nggak asli atau palsunya? Itu yang pertama di dalam pembuktian, kan seperti itu. Jika misalnya memang benar adanya alat bukti itu antara Paula dan Mr. N itu chat, bisa nggak dibuktikan? Belum tentu. Terkadang ada juga alat bukti, misal nih contoh, HP punya si A dipakai oleh si B, yang chat ke Paula adalah orang lain, bukan Mr. N. Itu kan bisa aja terjadi. Nah, itu kan nggak bisa juga kita salahkan antara Paula dan N karena tidak ada pembuktian secara nyata. Kalau misalnya dari ceweknya sendiri udah ada pengakuan gimana Mbak? Itu terlepas dari pengakuan. Kalau misalnya Paula sudah mengakui bahwasanya memang benar ada dalam tanda kutip hubungan, nah itu tergantung di Paulanya. Tapi ya tidak ada mengakui secara hubungan, maksudnya chatnya itu memang benar gitu, chat misalnya ya tapi tidak ada hubungan spesial gitu, hanya chat biasa, itu gimana Mbak? Oke, kalau misalnya kita berbicara hanya chat biasa, bisa aja kan antara teman kan bisa aja gurauan atau iseng, kan seperti itu. Biasalah kita sayang-sayangan, ternyata kan memang tidak ada hubungan yang spesial. Intinya kalau di dalam persidangan ataupun di luar persidangan, bisa nggak dia membuktikan Paula itu berselingkuh di depan matanya dan 4 orang saksi? Itu penilaian kalau lewat kompilasi hukum Islam. Karena untuk menyatakan seorang istri menyatakan istri itu durhaka atau nusyud, itu tidak main-main.
harus ada 4 orang saksi. Nah, terus terkait soal amar putusan yang udah tersebar juga di sosial media, kan amar putusannya secara detail itu disebutkan bahwa ada kata-kata istri durhaka, kemudian adanya perselingkuhan. Nah itu kalau secara amar putusan itu boleh nggak sih sebenarnya disebarin? Tidak boleh. Tidak, itu kan privasi orang. Tidak boleh. Karena apapun ceritanya, apalagi ini kan public figure. Jadi ada sebagian orang yang pro dan kontra. Jadi memecah belah antara Baim dan Paula, kan demikian. Nah, kalau misalnya Paula ataupun Baim, ini khususnya Baim, ngomong Paula adalah adanya dalam tanda kutip berselingkuh, tetapi dia kok mau rujuk, kan seperti itu. Jangan berargumen demi anak, belum tentu itu bukan suatu alasan, kan seperti itu. Oke, kalau Mbak sendiri ada saran gak nih buat Paula dan Mbak Im yang lagi ada dalam kasus? Kalau misalnya saran dari saya, mereka memang selebritis, cuman lebih hendaknya bijaksana. Kalau bisa janganlah masalah keluarga itu dipublish ke media sosial. Seperti itu, karena apapun ceritanya anak yang jadi korban, baik di masa sekarang dan masa akan datang. Gosip-gosip itu pasti akan terkena imbas terhadap anak-anak yang belum tentu itu benar adanya. Oke Mbak, terima kasih tanggapannya. Nah, kita beralih ke satu kasus lagi. Nah kan ini kan ada oknum dokter ya, oknum dokter residen, oknum dokter, ada juga oknum profesor dari universitas ternama, ada juga oknum polisi yang melakukan pelecehan gitu ya, diduga pelecehan dan pemerkosaan. Itu kan miris sekali ya di zaman sekarang ini dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi dan memiliki intelligence tinggi gitu ya. Nah ada juga yang di institusi pemerintahan gitu kan. Nah itu seperti apa nih dengan banyaknya kasus seperti ini, Mbak Sari melihatnya seperti apa? Kalau menurut saya sangat disayangkan, karena itu public figure ataupun orang di pemerintahan, kan seperti itu. Karena pada saat untuk mencapai di puncak karir mereka dengan hal-hal gosip ataupun berita-berita yang benar atau tidaknya, itu kan bisa menjatuhkan harga diri dan martabat institusi yang pertama, tempat dia bekerja. Seharusnya dia bekerja, tetapi pada akhirnya ya karirnya hancur. Yang merasakan akibatnya adalah keluarga. Bahkan oknum dokter ini di berita ada yang sengaja 8 kali membius keluarga korban agar bisa melakukan ruda paksa gitu. Itu Berarti kalau hal yang demikian itu dokternya yang bermasalah. Mohon maaf, itu berarti harus dicek kejiwaannya. Karena dia sudah tahu pasti akibat dan perilakunya itu nggak baik. Untuk dia sendiri sebagai profesi dokter akan dicopot sebagai dokter, dan untuk si korban ya rasa trauma terhadap si korban itu akan berlanjut sampai kapanpun. Itu tidak bisa digantikan dengan apapun, rasa trauma. Walaupun diberikan ganti rugi secara perdata atau pidana secara hukuman badan, itu tidak akan membuat si korban itu lepas dari rasa trauma yang akan menghantui dia sampai kapanpun. Bisa aja melakukan tindakan yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri. Itu banyak terjadi di masyarakat kita. menurut Mbak nih apa yang salah, entah dari masyarakatnya nih atau apapun itu, mengapa banyak sekali oknum-oknum yang berbuat seperti itu, padahal mereka itu kan harusnya jadi panutan ya, mengayomi masyarakat, tapi di sisi lain mereka malah merusak gitu kan, merusak masa depan pasien, masa depan warga gitu kan. Bahkan juga para
siswa-siswanya, mahasiswanya gitu, seperti itu. Bagaimana Mbak menanggapinya? Kalau menurut saya dari segi faktor agama itu yang lebih diutamakan. Keyakinannya, agamanya diperkuat. Jika seorang pengacara ataupun badan-badan hukum institusi manapun dia bekerja, ketika dia sudah punya rasa iman keagamaan yang kuat, dia pasti tidak akan melakukan. Pasti dia akan ikat akibatnya yang dibuat oleh dianya sendiri, pelakunya, dan si korban. Oke, sekarang kita berlanjut nih, Mbak Sari ini kan advokat yang bernaung di organisasi Perkumpulan Advokatan Indonesia ya, atau PAI. Nah, kenapa Mbak memilih organisasi PAI nih, sedangkan kan ada organisasi lain juga nih? Itu gimana sih Mbak? Ceritanya bisa berlabuh di PAI ini? Saya sudah mencoba di berbagai OA, organisasi advokat, tetapi semuanya saya ditolak. Pada saat saya meminta bantuan kepada beberapa organisasi advokat, mereka karena saya terlahir disabilitas, mungkin kurang percaya terhadap kinerja saya, dan pada akhirnya mereka mengatakan berbagai macam alasan. Alasannya belum adanya penyumpahan, belum adanya PKPA yang dijadwalkan, seperti itu. Boleh di-spill gak sih ciri-ciri OA-nya tuh yang mana Mbak? Intinya yang paling ternama di Indonesia. Saya bermohon pada saat itu untuk bergabung ke mereka, tetapi dengan berbagai alasan kami sudah mau penyumpahan, tidak ada lagi OA untuk dibuka PKPA, nunggu di tahun depan, seperti itu. Itu hanya satu organisasi atau ada beberapa? Ada beberapa, tapi yang terkenal ya, yang tertua mungkin. Nah, terus gimana ceritanya bisa bergabung dengan PAI dan kenal dengan Ketum Sultan Junaidi? Pada saat itu saya berada di Polres Aceh Utara, Polres Losmawi, lagi menangani perkara. Nah, kebetulan saya berdiri di depan Polres. Nah, Ketum bertanya siapakah saya. Oleh kebetulan ada keluarga dari Pak Ketum yang tinggal di dekat Polres. Nah, kemudian karena keluarganya Ketum kenal dengan saya, jadi saya diperkenalkan untuk pertama kali oleh keluarganya Pak Ketum. Dari awal itu saya ngobrol banyak sama Pak Ketum. Ya, saya bermohon dengan Pak Ketum, mohon dibantu agar saya bisa menjadi seorang advokat, dan ternyata alhamdulillah permohonan saya diterima. Ya, sangat welcome. Statement beliau seperti apa? Ayo, kamu siap untuk ikut PKPA dan penyumpahan? Sangat-sangat berkat beliau saya jadi seorang pengacara. Saya ketemu dengan Pak Ketum di tanggal 8 bulan 6 2015. Kan PAI ini mungkin sekarang dengan wajah baru ya, ada sekjen baru juga yaitu Pablo Benua nih. Nah, sebelumnya Mbak Sari ini melihat sosok Pablo Benua tuh seperti apa Mbak gitu? Kalau saya menilai Pak Sekjen, beliau sangat lugas dan istilahnya bijaksana dan adil, terutama dia tegas dalam menyelesaikan suatu masalah. Tidak istilahnya pandang bulu. Untuk harapan Mbak Sari sendiri terhadap PAI ini dengan Ketum dan Sekjen Pablo Benua ini seperti apa? Harapan saya agar PAI maju dan membenahi sistem yang ada di PAI agar lebih baik lagi. Apabila
ada ketimpangan-ketimpangan baik yang dilakukan secara administrasi oleh yang bernaung di PAI ataupun anggota-anggota ya ditindaklanjuti dengan secara kalau bisa dimediasikan dulu, apabila baru diambil tindakan yang tegas. Oke Mbak Sari ini kan bisa dibilang memotivasi ya, menginspirasi gitu kan, seorang advokat difabel seperti itu, wanita yang tetap eksis gitu, tetap bersuara vokal membela kebenaran. Dan dari segi hukum sebenarnya apa sih motivasi Mbak untuk para teman-teman juga yang mungkin mempunyai impian menjadi pengacara ataupun advokat yang merasa masih kurang mampu dari segi finansial mungkin atau dari segi keterbatasan fisik, itu bagaimana Mbak? Jangan pernah menyerah. Kalau kita mau menjadi seorang pengacara atau menjadi seorang yang sukses, tidak mudah. Lika-liku kehidupan itu pasti ada. Tergantung pembawaan kita, diri kita sendiri, mau tidak maju ke depan atau mundur ke belakang. Itu dia. Semangat berjuang demi keadilan. Itu yang utama. Dan kejujuran yang paling diutamakan. Jangan karena dia seorang advokat, jangan menilai dari nilai kuasanya terlebih dahulu. Tetapi bagaimana caranya menghandle perkara itu bisa selesai dengan baik. Tidak ada perselisihan dan diselesaikan dengan secara damai. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan damai, barulah kita masuk ke ranah hukum. Nah, berdasarkan cerita tadi, katanya Mbak Sari pernah dikasih uang 500, itu gimana kejadiannya Mbak? 500 perak. Jadi pada saat itu saya lagi menangani kasus narkotika. Pada saat itu saya ditantang oleh Kasipidum pada saat itu yang ada di Loksmawi, yang ada di Aceh. Saya ditantang, berani nggak Bu Sari untuk menanyakan rentut ke Kejati? Saya hanya tersenyum. Mohon maaf jika beliau melihat saya saat ini, beliau tahu itu kenang-kenangan yang membuat motivasi terhadap diri saya menjadi seorang pengacara sampai detik ini. Mungkin beliau akan melihat nanti itu memang benar adanya. Beliau menantang saya pada saat itu karena keesokan paginya dia mendapat hukuman mati karena dia terkena pasal 114 sebagai bandar narkoba. Karena saya tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah kurir dan anak di bawah umur. Nah pada saat itu kan saya jam 6 sore masih berada di situ. Kebetulan ada pengacara namanya almarhum Pak Pase, yang pengacara memang senior. Beliau mengatakan, menyapa saya, kamu lagi ngapain? Saya lagi ada keperluan. Begitu selesai pengacara beliau keluar dari kejaksaan, saya masuk, dan pada saat itu kan tim KPK dari pusat datang. Selesai briefing mereka, saya datang menghadap Kasipidum pada saat itu. Dan setelah saya ngomong dengan Kasipidum Kejati pada saat itu, 5 menit kemudian rupanya pihak dari Kejati langsung menelpon Kasipidum yang ada di kota saya, yaitu Aceh Utara, ngomong bahwasanya saya sudah datang ke Kejati memenuhi tantangan dari Kasipidum. Keesokan harinya pada saat putusan barulah beliau mengakui
bahwasanya saya berani mempertanyakan hal itu. Dan jawaban saya, jika memang saya rasa itu benar, saya tidak akan takut. Pada saat itu tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan, langsung dikasih uang 500, gambar logo uang monyet tuh yang warna hijau. Nggak ada kata-kata, langsung dikasih. Saya diam aja karena kan saya buru-buru. Sampai jam 5 sore baru dibuka pintu gerbang. Disitulah saya bisa datang menghadap Kajati. Tanpa sepatah kata pun dikasih uang 500 perak, kemudian ditutup pintu gerbangnya. Itu siapa tuh yang melakukan itu, security atau siapa? Itu saya kurang tahu. Apakah itu pegawai ataukah oknum, saya kurang tahu karena dia tidak pakai baju dinas. Dan ada kata-kata saya pada saat saya mau keluar, kalau boleh saya bermohon depan orang ramai itu, jangan dipandang sebelah mata. Bisa saja saya KPK, bisa saja saya tim pengawas kalian yang menyamar. Mohon maaf, karena terlebih dahulu ditanya apa keperluannya, kemauan ibu, seperti itu. Nah, kalau yang kemarin pada saat di bulan 11 kunjungan saya ke Kajati, itu saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diantar dengan memakai mobil Kajati. Pada saat itu mobil khusus untuk mengantar, kayak mobil golf. Itu memang diantar. Saya ada video bersama pengacara dari Jakarta, dari Bogor, namanya Pak Mahmud, SHMH. Beliau adalah salah satu advokat ternama di kota Bogor. Oke. Jadi kalau yang nutup pintu gerbang itu nonton video ini, apa yang mau Mbak sampaikan? Lebih bijaksana aja ke depannya. Jangan dipandang rendah orang yang belum tentu dia itu orang yang meminta-minta. Kan seperti itu. Jangan kami yang punya kekurangan itu dianggap rendah. Kami juga punya perasaan, punya hati. Kami juga mampu berkarir jika kami mau. Itu nggak mudah menjadi kami. Kami dibully, dicaci, hinaan. Jadi sudah hal yang biasa. Tetapi bagi saya secara pribadi, itu sudah saya lalui puluhan tahun yang lalu. Dari sejak kecil. Tetapi saya hanya ingin membuktikan kepada masyarakat, pada umumnya, kepada orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus ataupun yang berkebutuhan khusus seperti saya, bahwa saya mampu untuk bersaing dengan OA-OA yang lain dan pengacara-pengacara lain. Karena untuk menjadi seorang pengacara bukan dinilai dari kondisi fisik, tetapi kinerjanya. Bagus nggak dia menangani perkara atau tidak. Itu dia. Karena jika kita bagus menangani suatu perkara, maka baiklah nama si pengacara tersebut. Karena pada saat ini banyak di luar sana omongan-omongan yang tidak baik untuk pengacara. Begitu dia terima uang, perkaranya mandek, tidak diselesaikan, berbagai macam alasan. Oke, sejauh ini atau sampai saat ini siapa sih yang paling berpengaruh selain ketum tadi ya, Sultan Junaidi, di dalam hidup Mbak Sari sendiri? Saya berterima kasih kepada Ketum Sultan Junaidi yang menjadikan saya seorang advokat. Yang utama mungkin kedua orang tua saya yang
melahirkan saya, yang membimbing saya sampai bisa saya seperti ini. Dan yang kedua adalah Bapak KPT, Pak Jumali. Saya juga berterima kasih dengan sangat-sangat luar biasa terhadap saya di kehidupan saya, karir saya, karena beliaulah yang mengangkat saya jadi seorang advokat untuk pada saat itu dan sampai detik ini. Saya sangat berterima kasih. Mungkin berkat bantuan beliau, apa yang beliau berikan pada saat terakhir dia menduduki jabatan sebagai KPT, akan saya tetap jalankan amanah beliau. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Tante Hermina Silaban yang pada saat ini beliau masih bertugas di Pengadilan Tinggi Medan. Itu adalah mentor saya, kakak saya, mama saya, karena beliaulah yang membimbing saya dari mulai nol. Tidak ada satupun orang yang mau membantu saya pada saat itu. Beliau yang mengulurkan tangan untuk saya. Itu real. Dan saya juga berterima kasih kepada Heliana. Mungkin dia mentor saya juga, adik saya juga, senior saya juga. Karena dialah pada saat tahun 2015 ketika itu saya ada perkara di Pengadilan Negeri Lok Sukun pada saat itu, dan dialah yang mengangkat saya menjadi seorang paralegal pada saat itu di kantor dia. Dia mempercayakan kepada saya perkara-perkara dia saya tangani, yang kemudian untuk beracara persidangan di dalam persidangan dia yang masuk. Kalau dukungan dari keluarga sendiri seperti suami atau anak itu seperti apa, Mbak? Mohon maaf kalau yang namanya untuk dukungan keluarga pastilah sangat ya, tetapi kalau untuk suami, karena saya single parent, saya ditinggal pada saat anak umur 3 hari. Nah, itu sudah menjadi advokat atau belum? Belum. Kalau bagi saya karena ada perempuan lain. Karena pada saat itu selingkuhannya menelpon saya. Karena saya disebut perebut suami dia, yang pada kenyataan memang status dari suami saya itu lajang, bukan suami orang. Support anak seperti apa? Sangat support. Bahkan saya di luar ekspektasi saya, karena dia tidak malu mengakui saya sebagai ibunya. Apabila pun saya diejek, dihina oleh sebaya-sebaya anak saya, ataupun orang lain, ataupun dia dengar yang kejelekan untuk ibunya, dia yang langsung mengatakan, ibu saya tidak seperti itu. Itu yang membuat saya bangga punya anak seperti dia, karena ya saya disupport dengan ya saya nggak nyangka. Dan teruntuk anak saya jadilah anak yang bijaksana, yang soleh, yang bisa menggantikan ibunya. Itu harapan saya. Jadilah anak yang bisa membanggakan saya untuk kedepannya. Aku mau minta tanggapannya soal kasus RK dan LM nih ya, yang mengklaim bahwa anaknya LM yang mengklaim bahwa LM ini mengandung anaknya RK. Nah, sejauh ini kan belum ada pengujian DNA ya, katanya mau pada tes DNA, tapi belum juga. Tapi sudah masuk laporan gitu ya ke Bareskrim bahwa RK melaporkan LM gitu ke Bareskrim atas nama pencemaran nama baik gitu. Kemudian ada juga sosok yang
Mr. R mengakui bahwa dia adalah ayah biologis dari anaknya LM. Kan ini kasus semakin complicated ya, tapi kita juga belum kunjung tahu bahwa finalnya seperti apa gitu. Itu hasil tes DNA anak siapa, masing-masing pihak itu tes DNA hasilnya bagaimana gitu kan. Nah kan beberapa pihak memiliki pendiriannya masing-masing. Nah gimana sih menurut Mbak seharusnya pihak ini, dan gimana Mbak melihat kasus ini gitu ya, apalagi sesama wanita gitu, seperti apa Mbak? Kalau menurut saya, kalau di satu sisi untuk yang si perempuan, yang si ibu, ya hendaknya ya diomongin secara baik-baik dengan si yang laki-lakinya, jadi supaya tidak terekspos ke media, karena apapun ceritanya di pihak laki-laki adalah public figure yang bisa menjatuhkan si laki-lakinya ini kapan saja, kan seperti itu. Tetapi terhadap si laki-lakinya ini juga harus transparan apakah itu memang anak dia atau tidak. Kita pulangkan ke jati diri dia, ke keyakinan apakah dia melakukan ataukah tidak. Itu tergantung daripada masing-masing orang. Oke, kalau kita misalnya nih berandai-andai ya, soal ternyata tes DNA itu adalah anaknya RK, apa yang harus dilakukan LM? Ya kalau menurut saya, walaupun secara hukum agama Islam itu di luar pernikahan, ya hendaknya diberikan status kepada sang anak, terlepas nanti mereka berpisah atau berlanjut, kan seperti itu. Oke, kalau dari sisi point of view-nya RK ya, istri sahnya Ibu Atalia itu seperti apa sih seharusnya memandang kasus ini? Kalau dari sisi Ibu Atalia, saya sangat mensupport beliau. Bagaimanapun dia tetap mensupport suaminya, walaupun suami telah melakukan kesalahan, tetapi beliau masih setia mendampingi Bapak. Tidak sedikit pun dengan gosip-gosip yang ada di luar sana, dia tidak tidak mendampingi, walaupun jarang mungkin ada kegiatan-kegiatan beliau di luar sana, tetapi pada intinya Ibu Atalia tetap mendampingi Bapak sebagai seorang suami, terlepas dari kasus yang dialami si Bapak. Nah kalau dari sisi bapaknya sendiri ini harus seperti apa nih memandang kasus ini? Kembali ke bapaknya. Kalau menurut saya, kenapa? Kejujuran di atas segalanya. Apabila beliau melakukan, ya harus berani bertanggung jawab. Itu saja. Karena apapun ceritanya akan dihisap pada saat kita sudah tiada. Boleh kita di dunia ini berbohong, tetapi di akhirat pengadilan Allah lah yang seadil-adilnya. Nah oke, dan oke Mbak, baik. Satu lagi Mbak, soal yang adanya oknum-oknum yang ada di Mahkamah Agung yang baru-baru ini aja ke gap OTT gitu ya, 130 miliar yang ada di kolong kasurnya, dan ada emas batangan juga gitu. Itu mantan pejabat Mahkamah Agung yang mana itu gelarnya sangat tinggi dan dihormati gitu ya. Tetapi ada berkaitan dengan dugaan atau diduga kasus suap dan gratifikasi, karena ada barang bukti sejumlah ratusan miliar dan emas batangan itu. Ya walaupun ini mantan ya, tapi kan dulunya mungkin pejabat tinggi ya Mahkamah Agung gitu, itu sangat terhormat gitu. Nah itu gimana Mbak memandangnya ya Roni, tentang kejadian ini seperti apa?
Kalau masalah seperti itu oknum ya, kita bilang oknum dari Mahkamah Agung, itu kembali di jiwanya dia sendiri, oknum itu sendiri. Pantaskah saya berbuat hal demikian? Itu karena apa? Ketika dia tahu bahwa itu dia melakukan kesalahan, tetapi tetap melakukan kesalahan, dikembalikan lagi rasa keyakinannya Iya. dalam hati dia, agamanya, pondasi utama agama. Karena ketika dia tahu itu salah, dia tidak akan melakukan kesalahan. Tetapi jika dia melakukan kesalahan juga, ya nanti ke depannya ya diperbaiki. Tetapi juga masyarakat juga atau pihak lain jangan juga mengecas, memberikan sanksi sosial, karena lebih berat sanksi sosial daripada hukuman penjara ataupun hukuman dari Tuhan. Sanksi sosial yang paling berat.